Bab 693. Memaksaku bertindak. Kedua mata Yina berbinar-binar. Dia tahu bahwa Kingston Jiang sangat hebat, tetapi dia tidak menyangka Kingston Jiang akan sehebat ini. Puluhan tentara bayaran yang dipersenjatai dengan senjata berat semuanya terjatuh dalam sekejap, mereka menjerit kesakitan, dan bahkan tidak bisa bangun. Dia berlari menyusul Kingston Jiang, dan berkata dengan tersenyum lebar, "Tidak disangka, kamu begitu hebat." Kingston Jiang tersenyum tipis. Dia teringat sesuatu, berbalik dan melambaikan tangannya. Pedang pidana yang jatuh di tanah tidak jauh langsung terbang kembali. Dia mengambil pedang pidana dan berkata, "Ayo pergi, temui Bos Wu." Dia lanjut berjalan ke dalam. Setelah pergi, seorang pria yang berada di bawah bangkit. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon, "Bos Wu, Kingston Jiang, bos Aula Naga, melukai banyak orang kita dan mendobrak masuk. Di area villa depan, ada sebuah villa mewah." Seorang pria kulit hitam bertubuh jangkung duduk di sofa. Mendengar telepon dari bawahannya, dia tidak bisa menahan diri tersenyum tipis, "Menarik, berani mendobrak masuk ke wilayahku." Kingston Jiang terus masuk ke dalam. Semakin dekat dengan area villa, penjagaan di sana semakin ketat. Pos-pos penjagaannya sangat ketat dan sulit ditembus. Orang-orang ini ada yang berkulit putih, berkulit hitam, dan berkulit kuning. Semua dipersenjatai dengan senjata berat. Tampaknya bos mereka telah memberi perintah, dan orang-orang ini tidak menghentikan Kingston Jiang dan yang lainnya. Pada saat ini, sebuah mobil datang dari kejauhan. Seorang pria berkulit putih dengan batang hidung tinggi, yang tampak berusia lebih dari 40 tahun, turun dari mobil. Di belakangnya ada banyak pria berkulit hitam yang membawa bazooka di pundak mereka. Pria berkulit putih itu berjalan mendekat, muncul di hadapan Kingston Jiang, mengangkat tangan, dan sedikit melambaikan tangan, ia menghentikan Kingston Jiang. Kingston Jiang berhenti dan menatap orang yang muncul di hadapannya. Ketika Yina melihat ini, dia bergumam pelan, "Tidak disangka, di kota Wuta ini, ada angkatan bersenjata khusus pribadi. Sepertinya aku harus kembali, memberitahu ibuku untuk mengirimkan tentara dan membereskan mereka." "Apakah yang datang adalah Kingston Jiang Aula Naga?" tanya pria berkulit putih yang berjarak 10 meter dari mereka. Kingston Jiang berkata dengan pelan, "Iya." Suaranya tidak keras, tetapi menyebar hingga ke kejauhan. "Bung, kamu sangat berani bertindak di tempat Bos Wu, ikat dia." Seiring dengan perintahnya, banyak tentara bayaran bersenjata lengkap muncul di sekitar. Penembak jitu juga muncul di beberapa titik tinggi di kejauhan. Dada, wajah, dan dahi Kingston Jiang, Bloody, dan Yina penuh dengan bintik-bintik laser. Tak satu pun dari mereka merasa takut. Kingston Jiang dan Bloody dalam beberapa tahun ini telah melewati banyak jenis rintangan. Dan Yina adalah tuan putri dari Daying, dia juga sudah sering melihat banyak hal besar, jadi dia sama sekali tidak takut pada para angkatan bersenjata pribadi ini. Pria berkulit putih itu berjalan mendekat dan muncul di depan Kingston Jiang. Dia mengeluarkan sebuah pistol dengan gesit, dan memainkannya dengan santai. Ada senyuman main-main di wajahnya. "Aku pernah mendengar tentang Aula Naga. Selama ini, sangat aktif di beberapa daerah. Ini adalah kekuatan baru yang muncul baru-baru ini, tapi..." Wajahnya langsung tampak serius, dia mengangkat tangannya, dan menodongkan pistol di tangannya ke dahi Kingston Jiang. Dia berteriak keras, "Ini adalah kota Wuta Daying, wilayah Bos Wu. Ketika kamu datang ke sini, kamu harus mentaati peraturan wilayah Bos Wu, berlutut." Suara raungannya ini seperti guntur, berdenging di telinga Kingston Jiang, Bloody dan Yina. Sebelum Kingston Jiang berbicara, Yina sudah tersenyum riang. "Wilayah Bos Wu, sungguh sangat berani. Ini Daying, ini adalah klan Louis." Kingston Jiang menyela perkataan Yina tepat waktu. "Yina, jangan menarik perhatian." "Oh." Yina berkata "oh," dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kingston Jiang mengangkat tangannya, menurunkan pistol yang diarahkan ke dahinya,
dan berkata dengan datar, "Aku datang mencari Bos Wu untuk membahas sesuatu, bawa aku untuk bertemu Bos Wu." "Bertemu Bos Wu? Boleh saja, tapi pergi sambil berlutut." Pria berkulit putih itu tersenyum mengejek. Wajah Kingston Jiang langsung tampak serius. Dia benar-benar tidak ingin bertindak. Dia hanya ingin duduk, dan berbicara baik-baik dengan Bos Wu. Bagaimanapun, dia membutuhkan bantuan Bos Wu. Tapi sekarang tampaknya jika tidak menunjukkan kemampuannya, mustahil untuk bertemu Bos Wu. "Berlutut, dengar tidak?" Pria berkulit putih itu berbicara lagi. Sebelum dia selesai bicara, tubuhnya sudah melayang entah kenapa. Pada saat yang sama, semua tentara bayaran bersenjata di sekitar terjatuh. Tubuh Kingston Jiang memancarkan sebuah energi yang mengerikan. Hanya energinya ini saja sudah bisa melukai semua orang. Penembak jitu di beberapa titik tinggi yang berada di kejauhan semuanya jatuh dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Kingston Jiang menarik kembali energinya, dan menatap pria berkulit putih yang tergeletak di tanah sambil menjerit kesakitan. Dia berjalan mendekat, menginjak wajahnya, dan berkata dengan datar, "Aku datang untuk menemui Jin Wu, karena aku menghormatinya. Bangun, bawa jalan." Pada saat ini, pria berkulit putih itu sudah sangat ketakutan. Apa yang terjadi? Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam sekejap, semua orangnya terjatuh. Siapa orang ini? Apakah dia adalah dewa? Bloody juga dibuat terkejut oleh kekuatan Kingston Jiang. Dia tahu bahwa Kingston Jiang adalah seorang petarung tingkat 8, tetapi dia tidak tahu seberapa hebat orang yang berada di tingkat 8. Yina sudah tercengang. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Kingston Jiang sekali lagi melampaui pemahamannya. Apakah dia ini manusia? Setelah shock, dia merespons dan tidak bisa menahan diri untuk melirik Kingston Jiang sejenak. Dia adalah orang keluarga kerajaan Daing. Dia pernah melihat beberapa ksatria yang kuat, bahkan pernah melihat beberapa ksatria yang kuat bertindak. Namun, yang terkuat dari keluarga kerajaan Daing sekalipun tidak dapat membuat begitu banyak orang terjatuh dengan begitu cepat dan tanpa disadari. Kingston Jiang menarik pria berkulit putih yang berada di bawah. Pria berkulit putih itu sangat panik, dan terus maju dengan membabi buta. Dia membawa Kingston Jiang untuk menemui Jin Wu. Di dalam villa, Jin Wu sedang memeluk seorang gadis muda. Pada saat ini, pintu kamar dibuka. Pria berkulit putih itu masuk lebih dulu. Begitu memasuki villa, dia tidak bisa menahan diri lagi. Kakinya melemah, dia terjatuh ke lantai, dan tidak bisa lagi bangun. Kingston Jiang juga malas mempedulikannya. Dia melirik ke lobi villa dan melihat seorang pria berkulit hitam sedang meraba tubuh seorang wanita dengan seenaknya. Busran Du sudah memberinya informasi rinci tentang Jin Wu. Begitu melihat ini, dia langsung tahu bahwa pria berkulit hitam bertubuh jangkung ini adalah Jin Wu. Dia berjalan mendekat, dan duduk di depan Jin Wu. Yina duduk di samping Kingston Jiang dengan ekspresi gembira. Bloody berdiri di belakang Kingston Jiang. Jin Wu mendorong gadis muda itu menjauh darinya dan menatap Kingston Jiang yang duduk di seberangnya. Sudut mulutnya terangkat, dan dia berkata dengan datar, "Bos Kingston Jiang olah naga." "Iya," Kingston Jiang berkata dengan santai. "Bung, kamu sangat berani bertindak di wilayahku. Sebelum datang, kamu tidak mencari tahu." Wajah Kingston Jiang langsung muram. Dia datang ke sini untuk meminjam beberapa koneksi dari Jin Wu untuk menanyakan beberapa hal tentang Yurikakai. Namun gengsi orang-orang ini sangat besar. Jangan bicara omong kosong. Kingston Jiang sedikit bergerak, dan langsung muncul di depan Jin Wu. Dia menarik kerah bajunya, menekan lehernya, dan berkata dengan dingin, langsung saja tanpa basa-basi, "Aku datang ke sini untuk bertemu denganmu. Tujuannya adalah ingin meminjam beberapa koneksi di daerah sekitarmu, untuk mencari info tentang seseorang." Kecepatan Kingston Jiang sangat cepat hingga Jin Wu bahkan tidak merespons, dan lehernya sudah ditekan. Pada saat ini, dia merasa sesak napas. Dan merasa sulit bernapas.
Kingston Jiang melepaskannya dan langsung kembali ke tempat semula. Jinwoo merespons, bergegas mengeluarkan senjatanya dan menembak. Dor! Suara tembakan terdengar. Ah! Yina berteriak. Setelah Jinwoo menembak, dia benar-benar tercengang. Karena Kingston Jiang yang berada di depannya mengangkat tangan dan menjepit peluru dengan jarinya. Pada saat ini, keringat bercucuran di wajah Jinwoo. Jika dia tidak sedang duduk, dia pasti sudah terjatuh ke lantai. Bersambung.